ini adalah serangan kutu sisik. Kutu sisik ini di daun tanaman hias ini sudah begitu parah sahabat. Nah, sahabat bisa lihat sendiri. Jadi pastikan bagian atas daun, belakang daun itu semua disemprot dengan merata. Oke. Coba dilihat. Nah sahabat, jadi sahabat bisa lihat ini sudah menempel di bagian lapnya. Jadi kutu sisik ini sudah rontok dan kemudian sudah menempel di sini sahabat. Kalau ada yang bertanya, beli mengapa hama di tempat beli tidak begitu banyak? Bisa jadi jawabannya adalah karena ini sahabat. Karena sayuran yang sahabat lihat di depan layar HP sahabat ini. Apa nama sayuran ini? Nama latinnya sendiri adalah Cleome-gynandra. Kalau di tempat beli dinamakan sebagai tanaman buangit. Tanaman dengan aroma khas ini sejak lama dipercaya di benua Afrika sana sebagai satpamnya sayuran organik. Mengapa disebut sebagai satpamnya sayuran organik? Karena tanaman ini sahabat memiliki khasiat mengusir hampir semua jenis hama yang akan masuk ke dalam kebun sahabat. Bila sahabat berkebun secara organik dan tidak mau ribet, maka beli wajibkan sahabat menanam tanaman ini wajib ada di kebun organik sahabat. Negara-negara seperti Uganda, Tanzania, dan Kenya yang menggunakan tanaman ini sebagai tanaman pokok tumpang sari yang wajib ada di kebun organik mereka. Tanaman ini berguna untuk tumpang sari karena memiliki sifat mengusir serangga dan anti kutu. Dan lebih sadisnya lagi, daun buangit ini sahabat memiliki sifat penolak, perusak, anti makan terhadap beberapa jenis spesies kutu. Bahkan sadisnya lagi ini di semua tahap kehidupannya, baik pada tahap larva, nimfa, bahkan serangga dewasa. Ini adalah tanaman tomat cherry yang tidak seharusnya tumbuh meraksasa seperti ini, tapi entah bagaimana ceritanya tanaman tomat ini bisa tumbuh sampai sebongsor ini sahabat. Nah, untuk menjaganya sahabat, di sini beli sudah siapkan daun buangit. Beli tidak tahu apa sebutannya di tempat sahabat, tapi yang jelas ini adalah masuk dalam satu jenis tanaman liar, bahkan sering dianggap gulma, tapi manfaatnya jarang disadari oleh beberapa petani organik. Bagaimana caranya? Langsung saja beli akan tunjukkan di sini bagaimana cara tanpa ribet sahabat. Jadi tinggal ambil satu batang seperti ini. Nah, seperti ini sahabat. Karena aromanya ini luar biasa, sahabat bisa memotongnya seperti ini. Aromanya benar-benar dahsyat sahabat. Jadi seperti ini. Aromanya benar-benar luar biasa sahabat ya. Nah, cukup sampai seperti ini. Kemudian kita tinggal taruh di bagian bawah dari batang tanaman tomat. Persis di bagian batang bawahnya sahabat. Jadi sesimpel ini dan manfaatnya luar biasa. Bisa sahabat buktikan sendiri. Apalagi bagi sahabat yang saat ini berkutat dengan hama kutu-kutuan, sahabat buktikan sendiri bagaimana mantapnya, dahsyatnya manfaat dari daun buangit ini. Atau daun yang memiliki nama ilmiah Cleome-gynandra ini sahabat. Jadi luar biasa manfaatnya, dan bagaimana cara memanfaatkan berikutnya beliau akan tunjukkan. Metode berikutnya tidak kalah sederhananya sahabat ya. Jadi kita hanya perlu menyediakan air, kemudian daun beserta batangnya ini bisa kita hancurkan dengan menggunakan tangan. Jadi bisa diremas-remas langsung ke dalam air yang kita sediakan. Jadi airnya sendiri beli sediakan hanya berkisar 1 liter sahabat ya, 1 liter sampai 1,5 liter. Kemudian sahabat tinggal diremas-remas saja untuk mengeluarkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Apa saja itu sahabat? Selain memang ini dikenal sebagai anti kutu alami sahabat, anti kutu-kutuan daun maksud beli secara alami, sebenarnya manfaat dari daun ini sahabat ini luar biasa untuk kesehatan manusia. Jadi kalau di Indonesia mungkin belum begitu populer, tapi di luar negeri sana, dilansir dari Wikipedia yang dibaca sahabat, daun buangit ini atau Cleome-gynandra ini sahabat ya, luar biasanya ini bisa digunakan sebagai ramuan obat untuk mengobati kondisi keracunan, rematik, infeksi bakteri, bahkan berhubungan dengan sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan sahabat. Sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit telinga, rematis, artritis, patah tulang, nyeri kolik, nyeri dada. Bahkan di Arab Saudi sana ekstraknya digunakan untuk mengobati rasa sakit yang parah sebagai anti-inflamasi yang disebabkan oleh sengatan binatang berbahaya. Jadi luar biasanya kandungan di dalamnya ada beta karotin, asam folat, asam askorbat, kalsium, juga proteinnya luar biasa tinggi sahabat. Jadi itu sebabnya menyemprotkan dengan menggunakan
daun ini sahabat, daun buangit, di Bali disebut sebagai daun buangit, ini sama dengan kita menyemprotkan asam amino nabati kepada tanaman. Jadi tidak hanya untuk mengusir kutu, akan tetapi juga bisa membantu menyuburkan tanaman kita. Tapi tidak berlaku untuk jenis ulat-ulatan sahabat ya. Jadi itu sebabnya beli kombinasikan. Nah, untuk sahabat ketahui di pestisida nabati yang terbaru, formula terbaru, beli juga mengkombinasikan dengan batang buangit ini sahabat sebagai salah satu bahannya. Dan beli sudah buktikan di tanaman hias. Jadi sahabat silahkan tengok videonya yang ini. Nah, selamat pagi sahabat. Pagi ini kita ada tugas untuk membenahi tanaman hias yang sudah parah. Jadi ini tanaman hias yang tidak terurus dan sudah parah. Saya bisa lihat noda-noda kotor ini sebenarnya bukan noda, tapi ini sebenarnya adalah serangan hama. Ya, bagi sahabat yang sudah sering melihat hama ini pasti sudah hafal, ini ada serangan kutu sisik. Kutu sisik ini di daun tanaman hias ini sudah begitu parah sahabat. Nah, saya bisa lihat sendiri. Efeknya sudah mulai muncul kuning-kuning seperti ini. Karena ini menghisap habis nutrisi dan juga menjadi vektor untuk penyakit yang lain yang bisa masuk sahabat. Jadi double action sahabat ya. Dan separah inilah keadaannya. Belum lagi media yang sudah turun, akar sudah terekspos. Sebentar lagi kita akan melakukan servis total terhadap tanaman hias ini sahabat. Nah, langsung saja sahabat, yang disiapkan di sini adalah tentunya Pesnap Gadung cair yang generasi terbaru sahabat ya. Kemudian di sini ada alat spraynya. Kita tidak menggunakan sama sekali sabun cuci piring atau sabun colek atau apapun yang kita gunakan untuk merontokkan dari si kutu sisik ini. Akan tapi kita hanya menggunakan bahan tunggal ini. Oke, yang pertama masukkan. Nah, di sini ada Mbak Ratih. Tolong dimasukkan 2 tutup botol dari pestisida nabati gadung yang akan kita gunakan. Ini sekaligus menjawab bagaimana sahabat kemarin banyak sekali yang bertanya bagaimana cara pakainya untuk tanaman hias. Oke. Nah, warnanya sekarang agak sedikit kuning cenderung coklat sahabat ya. Oke, masukkan sebanyak 2 tutup botol. Ini airnya sekitar kurang lebih setengah liter sahabat alat semprotnya. Nah, kemudian setelah itu dikocok ya mana dia? Dikocok sampai benar-benar terlarut dengan airnya. Nah, kemudian menyemprotkannya harus merata. Meskipun yang di atas terlihat belum terinfeksi sahabat, tapi tetap harus disemprot secara merata sebagai pencegahan. Kemudian nanti di bagian bawahnya, bawah daun juga kita harus kita harus teliti sahabat ya, melihat di manakah serangan hama agar tidak terlewatkan. Karena kalau ada yang terlewatkan ini akan membawa lagi hama kembali lagi menyerang secara keseluruhan. Jadi pastikan bagian atas daun, belakang daun itu semua disemprot dengan merata. Nah, yang ini juga di bagian ketiak daun juga ada banyak putih-putih ini. Ini adalah kutu putih. Ini juga bisa menjadi target dari Pesnap Gadung ini sahabat. Sampai daerah perakarannya juga banyak yang putih-putih. Ini parah sekali serangan hamanya. Belum lagi media yang menurut Beli sudah tidak ideal lagi. Sebentar kita akan tambahkan media. Nah, untuk menambah medianya, media tanam, di sini Beli menggunakan media aglonema seperti biasa. Jadi bisa ditambahkan dulu, dicampurkan dulu ke dalam ember. Nah, jadi pentingnya menambahkan perlite sahabat, ini akan membuat keseimbangan kelembaban itu terjadi dengan baik. Kemudian cukup tambahkan, kalau di sini karena wadahnya besar, Beli tambahkan sampai 2 bungkus media aglonema. Ini semua tersedia di BUTB Shop sahabat ya, jadi jangan khawatir. Kemudian baru kita tambahkan sekarang ada generasi kedua dari biang kompos. Beli tidak menambahkan lagi monster tico di sini karena semua kebaikan sudah ada di generasi kedua dari biang kompos ini sahabat. Gunakan 1 sendok mujung. Jadi bagi sahabat yang belum mengetahui biang kompos terbaru ini, biang kompos terbaru ini memiliki karakter, kalau kita lihat dari teksturnya itu lebih halus, kemudian juga lebih hitam tentunya. Dan yang paling penting adalah lebih mudah larut dengan air. Kemudian manfaatnya juga lebih banyak dibandingkan biang kompos generasi pertama yang sudah legend itu tentunya sahabat.
Nah, kemudian setelah diaduk merata, baru kita tambahkan ke bagian atas dari media lama. Jadi Bli tidak mengambil media lama, langsung saja ditumpuk dengan media baru. Nah, jadi perlihatkan kontras sekali kan sahabat warnanya dibandingkan dengan media yang lama. Yang ini kelihatan lebih hitam, lebih cantik tentunya. Seperti yang menaburkannya, seperti Mbak Ratihnya lebih cantik. Karena kemarin sempat sakit, sekarang jadi tambah langsing. Gak apa-apa, jadi itu diet tanpa disengaja Mbak Ratih. Nah sahabat, setelah kita diamkan beberapa menit, sekarang kita akan coba untuk membersihkannya dengan lap biasa. Yuk, tinggal dilap saja coba. Oke. Coba dilihat. Nah sahabat, jadi sahabat bisa lihat ini sudah menempel di bagian lapnya. Jadi kutu sisik ini sudah rontok dan kemudian sudah menempel di sini sahabat. Jadi ini luar biasanya meskipun tanpa menggunakan deterjen. Coba yang di sebelah sini dilap, agak ditekan sedikit. Iya. Nah, jadi seperti ini sahabat. Nah seperti inilah sahabat, tanpa rekayasa sama sekali. Jadi sahabat bisa lihat kutunya sudah pada rontok dan mampu dibersihkan bahkan dengan hanya menggunakan lap saja. Meskipun memang ini ada beberapa yang masih bandel, tapi ini akan rontok dengan sendirinya nanti sahabat ya. Sahabat bisa cuci atau bilas juga menggunakan air bersih, tapi sekarang coba gunakan lap lagi. Ya. Nah jadi seperti ini sahabat ya. Jadi inilah hasilnya. Jadi sahabat bisa lihat perbedaannya dengan yang tadi, sudah relatif lebih bersih meskipun beberapa masih menempel seperti ini. Ini bisa kita bilas dengan air, kita bisa lakukan pengelapan dengan lebih intensif lagi sehingga semua hama kutunya bisa rontok. Tapi yang jelas ini kutunya pasti sudah mati sahabat, karena sangat mudah untuk dibersihkan bahkan hanya menggunakan dengan lap lembut seperti ini. Jadi bagi sahabat yang memiliki serangan hama untuk tanaman hiasnya, silahkan dicoba. Ini sudah rontok bahkan. Jadi untuk ini sahabat tidak perlu repot-repot, tinggal semprot kemudian sorenya sahabat bisa bersihkan dengan menggunakan lap seperti ini. Nah dengan perawatan total seperti ini, kita harapkan nantinya tanaman ini akan lebih tumbuh maksimal lagi. Jangan lupa bagi sahabat yang belum miliknya, silahkan dapatkan di BOTP Shop. Nah jadi seperti itulah dahsyatnya dari daun ini sahabat. Meskipun begitu, bahan tunggal hanya menggunakan daun ini saja juga sudah dahsyat sahabat. Jadi bagi sahabat yang memilikinya, gunakan metode ini, lakukan penyemprotan dengan menggunakan hasil remasan dari daun ini. Jadi tambahkan air tanpa perlu tambahkan air lagi. Jadi kepekatannya tingkatnya segini sahabat ya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan langsung untuk menyemprot. Lakukan penyemprotan sesering mungkin yang saya bisa lakukan karena ini tidak ada efek panasnya. Jadi berbeda dengan bawang putih, itu yang Bli selalu tekankan hati-hati karena bisa bikin gosong tanaman. Kalau yang ini sahabat bisa semprotkan setiap hari untuk mengusir kutu, mencegah datang kembalinya kutu ke daun tanaman sahabat. Jadi begitu mudah, begitu simpel dan praktis, apalagi sahabat yang memiliki biji benihnya. Nah ini Bli akan bagi-bagi sahabat, bagi sahabat yang ke BOTP Shop dan kemudian mendapatkan BK versi terbaru Biang Kompos generasi kedua. Ini sudah hadir sahabat, luar biasa sekali. Terima kasih bagi sahabat yang sudah memberikan masukan selama 4 tahun terhadap Biang Kompos dan kemudian Bli perbaharui lagi pada generasi kedua ini. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Bli akan sertakan biji benih dari tanaman buangit ini, Cleome ginandra ini sahabat, kepada sahabat di seluruh Indonesia sebagai gratisannya. Bagi sahabat yang sudah menanamnya, sahabat bisa gunakan sebagai tumpang sari pada area lahan tanaman yang sahabat miliki. Misalkan cabai, sahabat bisa gunakan setiap 2 meter sahabat, setiap 2 meter sahabat bisa kelilingi lahan cabainya dengan menggunakan tanaman ajaib ini. Jadi rasakan bedanya dengan menggunakan tumpang sari tanaman ini dengan tidak menggunakannya, sahabat bisa buktikan sendiri. Oke, cukup sampai di sini video Bli kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Oh ya, hampir lupa sahabat, bagi sahabat yang kemarin mengeluhkan serangan siput di malam hari yang menyerang tanaman tiba-tiba saja paginya sudah kopong. Nah itu kemungkinan besar siput, dan memang bila ada hama siput, silahkan sahabat gunakan anti siput atau serbuk anti siput yang sudah Bli sediakan di BOTP Shop. Jadi Bli harapkan karena ini jumlahnya sangat terbatas, hanya untuk sahabat yang benar-benar
benar-benar membutuhkannya. Jadi untuk sahabat yang tidak benar membutuhkannya, tidak usah menggunakan ini, tapi hanya untuk sahabat kita yang kemarin sempat pusing bagaimana mengatasi serangan siput di kebun organiknya.